Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nafisah Nur Fajriyah, Najwa Nur Azizah, Salsabila Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kami dari buku 2 chapter 4 akan membahas tentang konteks. Jadi untuk konteks yang akan kita bahas adalah konteks pembelajaran, selanjutnya konteks bersifat dinamis, selanjutnya konteks selalu bersifat lokal sampai batas tertentu, dan juga konteks pendidikan. Untuk etos, yaitu etos bertanya kepada pendatang baru, dan etos hubungan antara guru dan siswa. Oke, selanjutnya adalah konteks pembelajaran. Konteks pembelajaran ini merupakan suasana atau keadaan suatu proses interaksi antara pendidik dengan anak peserta didik ya dalam lingkungan belajar. Dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran perlu diciptakannya suasana atau konteks belajar yang lebih kondusif. Ya seperti contohnya ya ketika kita sedang mengajar ya tentang peralatan kayak gitu. Sebaiknya ketika kita mengajarkan peralatan seperti itu kita harus suasananya yang mana mendukung gitu. Dan juga tidak ketika kita menjelaskan itu harus ada gambarnya agar apa? Agar peserta didik itu paham dan lain sebagainya. Dan juga keadaannya harus apa? Ketika kita menjelaskan atau apa kayak gitu, kita sebisa mungkin itu jangan sampai keadaan yang bising atau tidak kondusif atau apa kayak gitu. Untung-untung kalau ketika peserta didik itu ketika dalam keadaan atau suasana seperti bising dan lain sebagainya mereka paham. Akan tetapi apabila sebaliknya ya tidak memahami apa yang kita sampaikan ya sama saja itu tidak akan sampai ke dalam mereka gitu. Nah makanya dengan hal itu dengan kita menciptakannya adanya suasana dan juga keadaan ya ketika kita berinteraksi kepada peserta didik kita gitu itu akan mencapai tujuan dari pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, konteks merujuk pada lingkungan dan situasi di mana proses belajar mengajar terjadi. Konteks tidak hanya mencakup ruang kelas fisik, tetapi juga karakteristik siswa, guru, sekolah, dan komunitas sekitarnya. Guru yang efektif mempertimbangkan aspek-aspek konteks ini untuk merancang pengalaman belajar yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, dalam bagian ini juga itu ya, kita bisa melihat ya, untuk konteks pembelajaran itu bisa juga merujuk pada faktor-faktor yang mana dapat mempengaruhi lingkungan dan juga situasi di mana pembelajaran berlangsung. Ini mencakup ada berbagai elemen seperti latar belakang siswa, kondisi sosial, fisik, budaya, serta materi pembelajaran yang diajarkan. Konteks ini menciptakan situasi yang mempengaruhi cara pembelajaran diterima dan dipahami oleh peserta didik. Ya, dapat kita ketahui ya, sekolah-sekolah tempat guru mengajar itu pastinya sangat bervariasi dalam hal ukuran, lokasi, penerimaan, sejarah, dan etos. Satu pelajaran yang saya pelajari dengan cepat adalah bahwa konteks itu penting ya. Apalagi juga dibilang dalam buku ini itu juga dibilang kalau konteks itu penting. Suasana dan juga kondisi itu juga penting gitulah ya. Jadi seorang pendidik itu tidak bisa begitu saja mengambil pelajaran yang sama dan mengajarkannya di berbagai jenis sekolah atau lebih tepatnya jika kita melakukannya pelajarannya tidak akan tetap sama, yaitu dalam halnya prosesnya, lalu juga pengalamannya dan juga hasilnya akan berubah sesuai dengan konteksnya atau dengan suasana yang sedang dialami di situ. Ya seperti sama ya ketika kita mempelajari alat-alat ya, ceritanya ya mata pelajaran kita membahas tentang
peralatan yang digunakan ketika praktek ya, itu akan beda ketika kita, eee, mem kita mengasih tahu ya dalam gambarnya gimana sih gambarnya. Terus, misalnya kalau ceritanya kita cuma ngomong doang, lalu kita meminta, para peserta didik itu untuk berimajinasi sendiri. Akan tetapi kan apabila kita menyuruh mereka untuk berimajinasi sendiri, kayak gitu, kita cuma mendescribe atau kita cuma kayak menjelaskannya seperti itu ya, nggak bakal nyambung gitu. Makanya ketika itu, untuk apa ya, ketika kita ketika kita melakukan mengajarkan ya di berbagai jenis sekolah, namun dikarenakan kondisi ya atau itu konteksnya itu berbeda, ya pastinya ya hasilnya ya juga pasti berbeda, gitu. Makanya dia akan berubah sesuai dengan konteksnya gitu. Makanya yang tadi itu tidak akan sama apabila ceritanya tidak didukung lah ya. Seperti ketika kita mengajar, kita tidak tunjukkan seperti gambar-gambarnya dan juga seperti kita suruh anak-anak kita berimajinasi. Makanya kan berbeda. Selanjutnya adalah konteks bersifat dinamis. Konteks itu memiliki sifat dinamis dikarenakan pembelajaran itu merujuk pada kenyataan bahwa proses belajar mengajar itu tidak pernah tetap atau statis, melainkan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, teknologi, serta faktor individu yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Seperti kita ketika kita mengajar ya, kita membawa dalam keadaan mood yang tidak baik dan jadi ketika saat itu kita mengajar pada perasaan yang tidak baik, peserta didik akan merasakan suasana yang nggak enak juga nih. Pasti ya pada saat itu konteks atau suasana yang dialami ya menjadi kurang efektif dan lain seperti itu. Dan lain halnya ketika dalam pembelajaran itu keadaannya sangat kondusif seperti semuanya memperhatikan apa yang guru sampaikan, lalu guru menyampaikannya dengan seksama atau juga dengan ya ceria, dengan ya cekatan dan lain sebagainya dan ya insya Allah ya itu akan menjadikan kondusif gitulah ya. Dengan kata lain, itu pembelajaran sendiri adalah suatu proses yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan juga internal yang terus berkembang. Ya, oleh karena itu, untuk para pendidik dan juga peserta didik harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar pembelajaran tetap relevan, efektif, dan bermanfaat. Ya dapat kita ketahui ya, ketika kita sedang mengajar atau kita mengajar peserta didik, kita nggak bisa 100% kayak menyalahkan kepada peserta didik dan lain sebagainya. Akan tetapi kita harus senantiasa untuk berusaha untuk mengevaluasi bagaimana kita mengajar peserta didik tersebut bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah karakteristik konteks dinamis dalam pembelajaran. Ya, yaitu yang pertama itu adalah perubahan teknologi. Jadi dalam perubahan teknologi ini itu seperti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara kita mengakses informasi, berinteraksi, dan belajar. Dan platform pembelajaran daring atau online learning yaitu penggunaan aplikasi edukasi dan akses ke materi pembelajaran digital memungkinkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Teknologi tidak hanya memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, tetapi juga memungkinkan penggunaan media interaktif, simulasi, dan gamifikasi yang mendukung proses pembelajaran yang lebih dinamis.
Ya seperti ketika kita perubahan teknologi ini ya, ketika kita melakukan kuis atau apa kayak gitu, tidak harus kita, "Ayo siapa yang mau menjawab pertanyaan apa-apa," kayak gitu. Kita bisa menggunakan suatu aplikasi. Nah, yang di mana di sana setiap peserta didik dapat menjawab dalam, kuis tersebut, kayak gitu. Jadi kita nggak usah kayak milih, "Oh ya, kamu jawab," atau kita nunjuk-nunjuk, enggak. Jadi kita bisa melakukan Quizizz itu ya nama aplikasinya. Nah, itu untuk, setiap, peserta didik menggunakannya, kayak gitu dan menjawabnya. Itu salah satu, dari perubahan teknologi atau perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan tersebut. Lalu selanjutnya adalah perubahan sosial dan budaya, ya. Dalam, perubahan sosial budaya ini, jadi itu konteks sosial dan budaya, di mana pembelajaran itu berlangsung juga mempengaruhi dinamika pembelajaran. Misalnya, pergeseran nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti penekanan pada keterampilan abad 21 ini yang mencakup kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah mewarnai pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Selain itu, faktor budaya seperti penggunaan bahasa, nilai, dan norma sosial juga mempengaruhi cara peserta didik belajar dan cara pengajaran dilaksanakan. Ya seperti sekarang ya kita ketahui ya, dalam dikarenakan ya perubahan sosial dan budaya, banyaknya tren-tren luar negeri yang masuk ke Indonesia seperti dalam Korea, Inggris dan lain sebagainya, sehingga jadi peserta didik khususnya di Indonesia itu melupakan bagaimana apa ya, yang seharusnya kitanya bahasa-bahasa di Indonesia seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda. Maka seperti sekarang ya di kurikulum sekarang terdapat mata pelajaran tersendiri untuk mempelajari lebih tentang bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda tersebut. Dikarenakan apa? Agar peserta didik di Indonesia itu tidak melupakan di mana dia dilahirkan kayak gitu. Dan jangan juga sampai lupa dengan budayanya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan peserta didik yang beragam. Jadi, setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam hal gaya belajar, kemampuan, serta latar belakang kultural dan sosial. Pembelajaran yang dinamis mengakomodasi kebutuhan individual peserta didik. Misalnya melalui pendekatan yang berbeda untuk mereka yang belajar dengan cara visual, auditori, dan kinestetik. Dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, memungkinkan proses belajar menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi peserta didik ya, ketika kondisi mereka gitu. Jadi kan kita ketahui ya, sebelum-sebelumnya ya, ternyata untuk peserta didik mereka ada beberapa cara ya, bagaimana mereka dapat memahami pembelajaran itu dengan lebih gampang dan lebih efisien. Seperti ada cara dengan visual bagaimana gambar-gambar, video, dan lain sebagainya. Audio seperti suara ataupun seperti ya model ceramah dan lain kinestetik ya keduanya, yaitu makanya kita harus bisa, mencakup yang mana pembelajaran yang mana itu dia bersifat fleksibel dan juga dapat merespon gitu terhadap kebutuhan peserta didik, agar menjadi lebih efektif dan juga sesuai dengan kondisi yang mereka butuhkan gitu. Jadi kita usahakan jangan, lebih terlalu ceramah melulu, akan tetapi
kita untuk visualnya kurang. Apalagi kan ketika kita di tatap muka ya, kita itu selain ceramah, kita juga membutuhkan dengan visual atau dengan bentuk kayak contoh gambarnya atau reelnya. Karena kenapa? Apabila tidak ada realnya itu ya pastinya akan ceritanya gosong atau kita salah alatnya, bahannya, dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan, yaitu kurikulum pendidikan yang sering diperbarui atau diubah adalah salah satu contoh dari dinamika dalam konteks pembelajaran. Pembaruan ini dapat berubah pengenalan keterampilan baru, penggunaan teknologi, atau perubahan dalam pendekatan pedagogis yang lebih menekankan pada pengembangan pemikiran kritis dan keterampilan praktis daripada hanya menghafal informasi. Jadi, kebijakan pendidikan dari pemerintah atau lembaga pendidik sendiri yang relevan dengan perubahan tersebut juga mempengaruhi bagaimana pembelajaran dilakukan. Jadi dikarenakan dengan seiring zaman ya dan juga seiring pergantiannya dari yang memegang lembaga pendidikan ya, jadi itu pastinya ada perubahan kurikulum dan juga kebijakan pendidikan itu sendiri. Makanya itu bisa kita bilang ya pendidikan itu ya bersifat dinamis karena ya biasanya juga beda yang memegang lembaga pendidikan, beda kebijakan seperti itu. Ya. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh globalisasi. Ya, dalam hal ini dalam dunia yang semakin terhubung secara global, pembelajaran tidak lagi terkait pada batas-batas lokal atau nasional. Globalisasi menciptakan kebutuhan bagi peserta didik untuk memahami perspektif yang lebih luas, termasuk kemampuan untuk bekerja dalam tim internasional dan menguasai keterampilan teknologi serta komunikasi digital. Pembelajaran yang bersifat dinamis harus mempertimbangkan berbagai perspektif ini untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. Jadi dikarenakan ya, ini tidak lagi terkait pada batas-batas lokal atau nasional seperti sekarang ya. Kita maksudnya selama ini ketika kita dari SD, SMP, SMA, kita sudah diajarkan apa? Bahasa Inggris. Yang mana itu kan bukan bersifat untuk lokal atau nasional, akan tetapi kita berusaha untuk apa? Go internasional. Ya, makanya globalisasi yaitu menciptakan kebutuhan bagi peserta didik untuk memahami perspektif yang lebih luas. Makanya kan kita ketahui ya kalau bahasa Inggris sekarang itu merupakan salah satu bahasa yang banyak banget digunakan ya di seluruh dunia. Jadi kadang untuk kita berkomunikasi dengan negara lain, kita ya menggunakan ya bahasa Inggris itu sendiri. Makanya jadi itu ya dia itu harus bersifat dinamis dan juga mempertimbangkan berbagai perspektif. Dan juga yang seperti kita ketahui ya, banyak banget tren-tren ya yang dialami ya, yang namanya di F&B ya, food and beverage itu banyak banget. Ya makanya untuk globalisasi seperti ada tren-tren baru tentang kayak croissant diapain, terus ada kromboloni, terus ada bomboloni dan lain sebagainya. Itu kan kita sebagai pihak F&B itu harus senantiasa untuk mempelajari hal itu. Karena kenapa? Kita itu harus senantiasa up to date agar selalu ketika kita mempelajari agar kita mengajari peserta didik yang mana itu di SMK. SMK adalah apa? Peserta didik siswa-siswa yang setelah mereka lulus ya dapat bersaing dengan orang-orang ya industri gitulah ya, di dalam industri. Jadi ketika kita
mengajarkan, ya itu harus bisa relevan kepada di industri itu tersebut, kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah perubahan lingkungan eksternal. Jadi faktor eksternal itu seperti perubahan ekonomi, politik, atau bencana alam, misalnya pandemi COVID ya, yang kata 19 itu, 2019, dapat mempengaruhi cara dan tempat pembelajaran berlangsung. Jadi pada saat pandemi COVID itu, misalnya memaksa pendidikan untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring secara masif ya. Pada saat itu kita melakukan dengan cara online, ya banyak banget gitu. Dan mengubah cara kita memandang interaksi sosial dalam pendidikan dan menuntut pemanfaatan teknologi secara maksimal. Seperti itu. Makanya pada saat pandemi COVID ya banyak ya dari kita ya berusaha untuk beradaptasi dengan cara pengajaran ya lewat Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Konteks pendidikan. Konteks pendidikan adalah lingkungan tempat berlangsungnya proses pembelajaran, termasuk suasana dan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Konteks pendidikan mencakup bagaimana media pendidikan dapat meningkatkan pengajaran dan hasil belajar. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan, yaitu aspek kognitif, juga dapat mempengaruhi perubahan sikap, yaitu aspek afektif, serta keterampilan, yaitu aspek psikomotor seorang peserta didik. Pendidikan bukan hanya soal konteks di sekolah. Pendidikan lebih dari sekolah. Pendidikan tidak mengenal batas ruang dan waktu, karena pendidikan merupakan alat bagi manusia untuk mengenal dirinya sendiri, mengembangkan potensi, serta sebagai alat manusia untuk membangun kemampuan dan kesadaran menjadi manusia yang bebas dan tidak terikat. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebebasan belajar disebut dengan humanisme pendidikan. Humanisme merupakan lawan teori dari behaviorisme. Jika behaviorisme lebih dikenal dengan sistem dikte guru terhadap murid, maka humanisme lebih mengedepankan kebebasan siswa dalam proses belajar. Dengan melihat sistem pendidikan yang ada saat ini, di mana pada umumnya guru seakan menjadi satu-satunya sumber pengetahuan siswa, maka kegiatan pembiasaan menjadi salah satu solusi yang dapat diberikan oleh sekolah kepada siswa untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. Komponen konteks dalam pendidikan. Yang pertama, suasana belajar. Suasana belajar yang kondusif dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 2. Interaksi sosial. Interaksi sosial di antara anggota komunitas pendidikan dapat dipengaruhi oleh aturan sekolah, hierarki, dan budaya sekolah. Yang ketiga, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang inklusif dan adil dapat mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Konteks pendidikan di Indonesia saat ini dapat dikatakan sedang mengalami perkembangan yang terus-menerus menghadapi rintangan seiring dengan perkembangan revolusi industri. Menurut Muchtar Bukhari, kata etos bersumber dari bahasa Yunani, yakni ethos yang berarti ciri sifat atau kebiasaan adat istiadat serta kecenderungan moral, pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa. Jadi, etos adalah suatu sifat atau kebiasaan serta kecenderungan moral yang dimiliki seseorang atau suatu golongan. Etos sangat penting, namun tidak mudah dalam memahami sebuah etos. Ada dua cara dalam memahami etos pada siswa, yaitu yang pertama, bertanya kepada pendatang baru untuk memahami sebuah etos pada suatu lingkungan sekolah. Yang kedua, hubungan antara guru dan siswa. Yang pertama ada bertanya kepada pendatang baru. Dalam proses menerima dan memahami sebuah etos, seseorang pasti memerlukan waktu yang cukup lama dalam beradaptasi. Karena untuk menyesuaikan diri bukan sesuatu hal yang mudah. Seiring berjalannya waktu, seseorang akan mulai memahami dan menerima karakteristik meliputi kebiasaan atau tradisi yang berbeda dari tempat yang pernah ia singgahi atau tempat yang pernah ia tinggali.
ketika seseorang sudah dapat beradaptasi dengan kebiasaan atau tradisi pada suatu tempat baru tersebut, maka bukan hanya dapat memahami atau menerima suatu tradisi tersebut, namun seseorang akan mudah menjelaskan bagaimana tradisi tersebut berjalan. Gitu, sama halnya seperti siswa baru yang pastinya akan menerima suasana belajar yang baru, bisa dari guru baru, teman baru, materi baru, atau sekolah baru. Nanti ketika dia mungkin pindah ke sekolah baru atau naik ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, pada setiap proses pembelajaran, siswa pasti memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan hal-hal baru tersebut. Karena ketika siswa sudah mulai beradaptasi, sudah mulai terbiasa, pasti dia akan mulai menerima hal-hal baru. Dan dia dapat menjelaskan, dapat mendeskripsikan bagaimana tempat baru dan kebiasaan baru yang dia dapat di tempat baru tersebut. Hubungan yang kedua ada hubungan antara guru dan siswa. Seorang siswa dapat belajar aktif dengan baik atau tidak, itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dalam diri siswa, seperti ketidaksiapan siswa dalam menerima pelajaran, kondisi fisik, kondisi fisiologis yang mereka alami. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu siswa, entah itu dari suara-suara berisik dari kendaraan, radio, TV, atau suara-suara yang mengganggu siswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, peran guru sangatlah penting. Mengapa? Karena dengan adanya guru bisa mengimbangi atau bisa membantu kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran. Seperti halnya tadi siswa yang memiliki kesulitan dalam menerima pelajaran, mungkin guru bisa lebih memperhatikan siswa tersebut, tapi bukan lebih mengutamakan, tapi mungkin guru bisa mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari untuk mengasah otak siswa tersebut. Agar siswa tidak ketinggalan pelajaran atau nilai yang buruk dan lain sebagainya. Di sini peran guru ada dua, yaitu sebagai fasilitator, yaitu guru yang memfasilitasi pembelajaran untuk membantu siswa dalam membangun pengetahuan. Nah, dalam peran guru ini, guru dan siswa lebih bersifat kolaboratif. Jadi, bisa seperti guru memberi penjelasan atau guru memberi pertanyaan lalu siswa menjawab, atau siswa memberi pertanyaan yang tentang materi yang sudah guru sampaikan, seperti itu. Yang kedua, ada guru sebagai mentor, yaitu guru yang mendukung emosional siswa dan membimbing siswa. Entah itu seperti bakat atau halnya siswa memiliki potensi dan siswa yang kurang percaya diri berbicara di depan kelas, di situ guru memiliki peran yang sangat penting agar siswa bisa lebih percaya diri, siswa bisa mencapai potensinya, seperti itu. Bacaan lebih lanjut kami mengambil dari sumber buku, artikel, dan juga jurnal. Buku yang pertama, Belajar dan Pembelajaran. Buku ini menyajikan sudut pengembangan kurikulum pada level mata pelajaran atau pada level lembaga, karena tulisan ini menawarkan beberapa alternatif. Buku yang kedua, Membudayakan Etos Kerja Islami. Membahas etos kerja muslim yang didasarkan pada prinsip iman untuk meninggikan martabat sebagai hamba Allah. Buku yang ketiga, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Prinsip. Membahas sekolah efektif dari sisi kepala sekolah, guru, peserta didik, pembelajaran, dan iklim sekolah. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para praktisi pendidikan seperti kepala sekolah, pengawas, guru, maupun birokrat pendidikan untuk dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan sekolah efektif.
Buku yang keempat, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Buku ini memberikan gambaran tentang bentuk interaksi yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan interaksi tersebut, diharapkan bisa meninggikan motivasi siswa untuk menunjukkan minat, inisiatif, dan aktif dalam kegiatan belajar. Sehingga akan terbentuk komunikasi timbal balik antara guru dan siswa. Dengan demikian, akan diperoleh hasil yang lebih baik bagi siswa, yaitu tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi nilai-nilai yang bisa membentuk perkembangan pribadi siswa seutuhnya. Buku yang kelima, Contextual Teaching and Learning, What It Is and Why It's Hard to Stay. Buku ini membahas tentang pendekatan CTL yang menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata agar lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat proses belajar lebih terhubung dengan kehidupan sehari-hari siswa, yang membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam dan mengaplikasi dalam situasi nyata. Buku ke-6, Experience and Education, membahas teori pendidikan Dewey, terutama mengenai hubungan antara pengalaman dan proses pendidikan. Buku ini merupakan bagian dari The Kappa Delta Pi Lecture Series yang berisi pandangan tentang bagaimana pendidikan yang efektif seharusnya dilaksanakan dengan mengintegrasi pengalaman hidup siswa dalam proses pembelajaran. Buku yang ketujuh, Pendidikan dalam Pembangunan. Buku ini membahas tentang hubungan antara pendidikan dan pembangunan dalam konteks sosial dan ekonomi Indonesia. Buku ini mengkaji peran pendidikan dalam proses pembangunan dengan fokus pada bagaimana pendidikan dapat mendukung upaya pembangunan bangsa, baik secara individu maupun kolektif. Buku yang kedelapan, Education, Globalization, and the Local Contextualizing Education for the Future, membahas hubungan antara globalisasi dan pendidikan serta bagaimana konteks lokal memainkan peran penting dalam pendidikan di masa depan. Buku ini menyelidiki bagaimana pendidikan di seluruh dunia dipengaruhi oleh dinamika global dan bagaimana hal itu dapat dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Buku yang ke-9, Teaching Excellence Through Professional Learning and Policy Reform, Lesson from Around the World. Buku ini membahas tentang pencapaian keunggulan dalam pengajaran melalui pengembangan profesional guru dan reformasi kebijakan pendidikan di berbagai negara. Buku ini disusun oleh OECD yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi mengenai bagaimana sistem pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengajaran melalui pengembangan keterampilan guru dan kebijakan yang mendukung perbaikan pendidikan. Buku yang ke-10, The Meaning Makers, Learning to Talk and Talking to Learn. Buku ini membahas tentang bagaimana bahasa dan interaksi sosial memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Wells berfokus pada bagaimana anak belajar untuk berbicara dan bagaimana berbicara itu menjadi sarana untuk membangun pengetahuan dan pemahaman. Buku ini mengeksplor hubungan antara bahasa dan pembelajaran, serta bagaimana berbicara dan berinteraksi sosial memungkinkan anak untuk membuat makna dan memahami dunia mereka. Yang kedua ada jurnal The Role of Attitudes and Motivation in Second Language Learning, Correlational and Experimental Consideration, membahas bagaimana sikap dan motivasi mempengaruhi proses pembelajaran bahasa. Mengkaji hubungan antara sikap dan motivasi dengan pencapaian dalam belajar bahasa, baik dari perspektif korelasi, misalnya mengukur sejauh mana sikap dan motivasi berhubungan dengan hasil belajar, maupun eksperimental, misalnya melalui percobaan yang menguji efek perubahan sikap atau motivasi terhadap kemampuan bahasa atau berbahasa. Yang ketiga ada artikel Connectivism, A Learning Theory for the Digital Age. Artikel ini membahas tentang sebuah teori pembelajaran yang dikembangkan oleh Siemens untuk membahas bagaimana belajar terjadi di era digital yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Connectivism mengusulkan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam individu, tetapi melalui jaringan sosial dan teknologi di mana pengetahuan diperoleh dan dibagi di antara individu dan sumber daya eksternal. Artikel yang kedua, Designing Constructivist Learning Environment.
membahas bagaimana merancang lingkungan pembelajaran yang mendukung teori konstruktivisme. Dan konstruktivisme merupakan teori pembelajaran yang berfokus pada bagaimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Dalam artikel ini, Jonassen menjelaskan prinsip dan pendekatan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan prinsip konstruktivis.